Oke, kita tunggu dulu ya 1 atau 2 menit. Ya baik, mulai aja. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ini barangkali percobaan yang terakhir ya. Nah, Santan Pak Mirza. Ya, minggu ke-11 ya, benar ya. Nah, minggu depan silakan praktikum dengan Bu Mika. Ya, kurang lebih nanti yang dipraktekkan oleh Bu Mika itu tentang key generation. Ya, key generation ya berdasarkan data ya RSS ya receive signal strength menggunakan Python. Yang ini ya sebagai gambaran saja untuk implementasi ya. Untuk kriptografi sudah kita coba semua kemarin ya termasuk ECC. Nah, ini saya sisihkan satu kira-kira satu mainan lah ya karena firewall ini sering digunakan ya. Barangkali nanti berguna ya pada waktu di tesis ya itu membutuhkan ya teknik firewall ini. Ya. Sebetulnya ini juga sudah pernah dikerjakan oleh mahasiswa di diploma 4 ya, mungkin Pak Mirza pernah. Ya. Tapi saya juga kurang yakin ya apakah sudah pernah diimplementasikan ya secara simulasi seperti ini menggunakan VMware. Ya. Kita buat saja nanti ya satu server satu OS ya sebagai server firewall ya, minimal ada 2 network interface card. Ya. Ini saya ambil contoh ya ETH0 dan ETH1 ya. ETH0 ya. ETH1 ke jaringan internet melalui jaringannya PANS. Sedangkan satu klien ya yang nanti kita kita filter ya akses dari klien ke internet atau ke server firewall. Ya, kira-kira begitu. Ya. Kemudian ada rule, ya, ada 3 rule ya yang nanti kita gunakan dalam hal ini ya. Nanti ada 2 tool yang bisa kita gunakan. Ya, kita mulai dulu aja dengan IP tables. Ya. Ada 3 rule. Ya, rule yang pertama yang terkait dengan firewall atau filtering adalah input. Input ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah output. Kemudian yang ketiga adalah forward. Input maksudnya adalah ya jika ada paket ya paket dari klien ya, masuk ke server melalui ETH0 ya melalui ETH0 paket tersebut difilter ya, dilakukan proses analisa ya.
Maka ini kita sebut dengan rule input. Nah, proses analisa itu ya akan menghasilkan ya 3 jenis decision, 3 jenis keputusan. Ya, keputusannya bisa accepted, ya diterima, bisa rejected, ditolak, atau bisa drop, ya atau dibuang, discharge. Ya, jadi kalau input berarti paket yang masuk, ya paket misalnya dari klien, ya mau menuju ke internet, ya atau menuju ke firewall server ini masuk ke ETH0 firewall server. Nah ini masuk ke rule input. Kalau output bagaimana? Ya paket yang keluar, ya yang keluar dari interface jaringan. Ya, misal, ya paket request dari klien menuju ke internet. Ya, seharusnya oleh ETH0 ini ya dikeluarkan melalui ETH1 ke internet. Nah, paket yang keluar dari firewall ini yang ke sana itu difilter di sini. Ya, difilter oleh tool IP tables atau TCP broker menuju ke internet. Nah, ini kita sebut dengan rule output. Ya, sama, ya keputusannya ada 3. Ya, ada 3 pilihan, accept, ya diterima, ya accepted atau diterima, rejected ditolak, atau drop, discharge. Yang ketiga adalah forward. Forward adalah sebuah mekanisme ya, yang menghubungkan atau yang ya, paket atau traffic data dari satu interface ke interface yang lain. Jadi kalau misalnya ada request, ya request koneksi dari klien ke server, ya menuju ke internet, ya otomatis di sini ya request tersebut akan ya dialihkan atau di forward dari paket yang masuk, ya request dari klien melalui ETH0, ya ini ya, ini dialihkan atau di forward ke sini, ke ETH1. Nah seperti ini. Nah paket yang di forward dari ETH0 ke ETH1 itu ya dicek atau difilter ya oleh IP tables, oleh NAT, oleh firewall server ini. Ya, apakah diizinkan di forward ataukah ditolak untuk di forward atau untuk di drop ya di forward. Nah, paket itu boleh kebalikannya ya. Misal ada paket dari internet ya yang ditujukan ke klien 1 ya melalui ETH1. Nah, firewall server ini apakah mengizinkan paket tersebut di forward dari ETH1 ke ETH0. Ya, berarti kebalikannya ya. ETH1 ke ETH0. Kalau diizinkan, ya berarti paketnya bisa di forward ke klien. Nah, hari ini kita coba untuk mengimplementasikannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Ada yang ditanyakan ya untuk apa namanya untuk skenario-nya ini. Nah, baik input maupun forward, ya tadi ya di penjelasan saya secara singkat, ya itu ada keputusannya. Ya, keputusannya ada 3 macam, ya accept, ya atau ya reject, ya rejected ya, atau drop, Ya, ini kebalik, salah ketik ya. Accept berarti diterima, ya. Sedangkan 2 keputusan yang lain, ya reject dan drop itu dua-duanya adalah ditolak aksesnya. Ya, tapi ada bedanya. Kalau reject, paket yang masuk atau paket yang keluar atau paket yang di forward, ya itu langsung ditolak. Ya, tanpa ada pemeriksaan langsung ditolak. Ya, jadi kalau tidak sesuai dengan rule, ya sudah langsung ditolak. Ya, kejam ini ya. Si reject ini kejam, ya langsung ditolak. Tapi kalau drop, ya sempat diterima dulu, diperiksa, ya baru ya tidak cocok dengan rule, di drop paketnya. Nah, jadi dua-duanya memang tidak mengizinkan paket itu masuk atau keluar atau di forward. Ya. Tetapi ada bedanya, kalau reject langsung ditolak begitu saja, ya kejam ya ini ya. Dengan drop, ya sempat diterima, ya tapi dilakukan proses pemeriksaan, ya, agak lama ya pemeriksaan. Kemudian baru setelah itu kalau tidak sesuai dengan rule, ya baru di drop paketnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, nanti saya demokan ya bagaimana cara membangun ya, sebuah firewall server ya, untuk melakukan filtering ya, dari klien. Ya, dari sini apakah ada pertanyaan kira-kira? Ya, skenario-nya apakah ada yang ditanyakan? Mas Anton, Mbak Mirza?
Belum ada ya? Oke, saya demokan dulu. Ya, kita ini dulu, kita aktifkan yang ini dulu. Ya, server firewall yang ini ya. Kita aktifkan dulu server firewall. Ya, sebentar. Ya, capturing dulu. Ya. Ini biasanya ada Mas Budi ya masuk. Ini belum masuk. Ya. Oke. Saya demokan. Ya, saya share di komputer saya. Apakah bisa dilihat? Di komputer saya apakah bisa dilihat? Halo? Bisa ya? Oke. Sekarang saya buka VMware. Saya siapkan satu server ya, dengan 2 network ya, NIC. Nah, saya pakai ini saja yang ada di komputer saya. Ya, ini saja saya pakai yang front nanti jadi klien, yang ini jadi server. Ya, klik kanan, setting. Ini awalnya, ya ini nggak ada awalnya ya, ini saya remove dulu. Ya. Awalnya seperti ini awalnya. Network adapternya cuma satu. Ya. Network adapternya cuma satu. Ya. Saya pastikan network adapter yang pertama ini NAT, ya menuju ke jaringan internet. Ya. Kemudian saya tambah lagi satu, ya ke jaringan LAN, ya menuju ke klien. Nah, saya tambah lagi satu network adapter, ya finish. Nah, sudah ketemu di sini ya, network adapter 2. Ya. Nah, karena ke klien, ya saya set manual, ya, saya set custom di sini ya, saya set custom. Ya. Setelah itu saya pilih. Ya. Nah, label ini menunjukkan label jaringan, ya. Jaringan yang masuk dalam satu segmen jaringan. Ya. Saya pakai aja sembarang ini ya, saya pakai aja angka sembarang lah, ya 12 misalnya atau berapa, 13. Label jaringan yang sama. Jadi di sini 13, nanti di kalian juga harus 13. Nah, saya oke. Saya cek lagi, yang memastikan network adapternya sudah ada 2, ya, NAT dan custom VMnet 13. Baru setelah itu saya nyalakan. Saya nyalakan. Ya. Oke, saya aktifkan. Oke ya, sambil menunggu ya server ini aktif, saya siapkan satu lagi untuk klien. Ya, tidak usah. Ya, saya siapkan lagi satu untuk klien. Ini ya. Saya pakai yang ini, yang clone. Ya. Ya, ini kita butuh satu interface saja, satu interface jaringan. Kanan setting, ya. Nah, yang ini, ya. Awalnya kan seperti ini awalnya. Ya. Di awalnya itu seperti ini. Nah, NAT seperti ini ya. Defaultnya seperti ini. Nah, sekarang kita ganti. Kita ganti custom, ya VMnet-nya kita sesuaikan dengan yang ada di server yang tadi kita set, 13. Nah, harus satu segmen jaringan, VMnet 13. Saya oke. Sekarang saya nyalakan. Oke, seperti ini ya. Oke, saya taruh di sebelah kanan. Saya taruh di sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini adalah server. Root. Nah, kita tunggu sampai aktif, ya, terminalnya keluar. Ya, jadi server yang ini ya. Yang clone tadi adalah klien. Oke. Oke, sekarang saya aktifkan terminal. Ya, masih bisa dilihat ini, Pak Mirza maupun Mas Anton? Masih ya? Masih bisa terlihat? Oke. Oke.
Sekarang saya if config yang server ada dua NIC. Ya, kebetulan di sini ya diberi nama oleh Debian ya ENS33. Ya. Mungkin nanti di komputernya Mas Anton sama pemirsa beda. Ya, mungkin di sana keluar ETH1, ETH0. Ya. Di sini keluar ENS33, biarkan aja. Dan ENS37. ENS33 ini nyambung ke DHCP server, ENS37 nyambung ke klien. Nah, di sini muter-muter ya. Ya. Itu harus kita hentikan dulu. Ya. Ya, ini biasanya ya DHCP kliennya ya penyantau ENS33. Saya ulangi seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di config ya. Ya, ini sudah dapat. Ya, saya coba ping www.pens.ac. Salah ketik. Oke, no problem. Ya. Nah, di sini muter-muter ya. Ya. Ini saya aktifkan config ENS37 tadi ya. Ya. 37 saya beri IP 192.168 ya, misalnya 01 gitu aja ya. 24 nanti sisi klien 02. Nah, seperti ini. Saya cek lagi if config. Nah, ini sudah 01, kemudian yang ini 133 DHCP. Ini 01 ya. Oke. Oke, kemudian yang sisi klien ya saya masuk ya untuk cek konektivitas dengan server ya, melalui custom ya, VMnet 13 tadi ya. Nah, satu segmen jaringan 192.168.00 traffic 24. Oke, saya if config. Ya, cuma ada satu ENS33. Sorry. ENS33, saya beri IP address. If config ENS33 192.168.02. Traffic 24. Nah, ini masih nyantol apa? Oke, masih nyantol ya. 01, ini 02. Saya coba ping 1. Problem ya. Kemudian saya tutup dulu. Yang server kita aktifkan dulu NAT. Ya, NAT-nya kita aktifkan dulu. Ya, NAT ya, NAT-nya kita aktifkan dulu. Ya, caranya adalah IP tables, ya, min T, NAT, ya, min A, post, ya, routing, ya, min J, ya, mas qread, ya, mas qread. Oke, seperti ini, ya. IP tables, min NAT, ya, min NL, ya, memastikan ini ya sudah ya. Mas qread dari source any network ke destination any network. Nah, supaya menjadi NAT, ya, forwardingnya kita aktifkan. Ya, echo, ya, 1, ya, kita aktifkan. 1 ya. 1 enable, dan ke proc, ya, kemudian sys, kemudian net, ya, IPv4, ya, IP forward. Ya, kita aktifkan 1. Ya. Untuk memastikan kita cat, ya, proc, sys, net, IPv4, IP forward. Kita pastikan sudah 1. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, maka ya saya cek lagi, biasanya hilang yang ENS37 masih aktif 01. Kalau sudah seperti ini, ya maka PC klien, ya, tinggal kita aktifkan gateway-nya ke 01, ya, itu bisa connect ke internet. Nah, sekarang dia belum bisa ke internet, ya, masih bisa ke 01 saja, ya, tapi ke internet masih belum. Ping www.pens.ac.id, sorry, pens.ac.id, masih belum bisa, karena gateway-nya belum kita arahkan ke sini, ya, ke 01. Kita arahkan sekarang gateway-nya, ya, root, ya, add default, ya,
gateway. Ya, gimana caranya tahu rutenya belum kita set? Ini aja, let start WNR. Nah, ini belum kita arahkan kemana-mana. Ya, kita tambahkan root add default gateway 192.168.01. Kita cek lagi. Nah, ini sudah ya, kemanapun ya ada 01. Nah, kalau sudah selesai, saya bisa ping ke sini. Saya bisa ping ke mana, ke ENS33 ya, ENS33 dari router dari PC server yang ini ya, 133 ya, 192.168.75.133. Ini sudah ya, default gateway-nya ya, saya coba ping 192.168.75.133. Nah, bisa kan? Nah, kalau sudah bisa, ya pasti bisa ke internet, ping www ya, pens.ac.id. Ini, oh resolusinya belum, oke. Saya tambahkan etc resolve, ya. Kita tambahkan ya apa DHCP servernya, insert, saya samakan dengan server. Nah, server etc resolve.com. Nah, saya samakan name server ya, 752 ya. Name server ya, domainnya tidak wajib, yang wajib itu name servernya 192.168.75.2. ya. Saya simpan. Sekarang saya ping ke pens baru mau ya, ping ke www.pens.ac.id. Nah, biasanya kalau mati sih ya, ini dicek lagi ya. Kadang-kadang address-nya nyantol ya. Nah, if config ya. Kalau IP address-nya masih ada, bisa connect lagi. Kadang-kadang karena ini saya tadi konfigurasinya on the fly ya, biasanya nyantol ya, harus dikonfigurasi ulang. Ini nggak ada masalah ini ya. Oke, sekarang coba kita ya melakukan filtering. Ya, coba kita melakukan filtering. Ya. Saya coba untuk drop ya atau reject ya paket misalnya ping ya, ping atau paket ini aja lah, paket FTP atau apa ya, SSH ya. Saya cek dulu di server. Ada server apa saja yang aktif, nmap ya, localhost. Kita manfaatkan yang ada saja. Ya. Di komputer server ini ada FTP, ada SSH, ada HTTP. Ya. Ya, saya pakai FTP atau SSH. Ya. Sebelum ada filtering, nah, klien bisa FTP ke server. Nah, FTP misalnya FTP 192.168.01. Nah, seperti ini. Ya. Saya pakai root, ya, passwordnya root. Kalau diizinkan, kalau tidak diizinkan harus user biasa. Ya, passwordnya di root ya. Nah, sebentar. Oke, login field. Ya, root. Sorry, login field. Itu biasanya ya root tidak diizinkan, ya, hanya user biasa yang diizinkan. ls home. Saya cek ada user apa saja, node 1 ya. Saya ganti dulu passwordnya, password node, node 1. Ya, saya beri password sama, node 1. Ya, node 1. Oke. Ya, sekarang saya aktifkan lagi. Ya, dengan username node 1. Ya, passwordnya node 1. Oke, no problem, bisa. Ya, masuk ke node 1. Nah, ini ya. Oke, ya, bisa FTP. Nah, sekarang coba saya ini. Keluar lagi ya dari aktivator. Saya buat rule untuk filtering input. Ya. IP tables ya, min A input. Nah, ini ya. Ya, min A input, kemudian ya protokolnya misalnya ya. Kalau tidak hafal ya help gitu aja. Ya. Min
A input, kemudian interface-nya tidak usah, ya, karena dua-duanya kita aktifkan. Ya. Kemudian yang kita aktifkan lagi adalah ya, rule-nya. Rule-nya harus kita sesuaikan, ya, ya, kita reject, ya, port 21. Ya, port nomor 21. Bentar ya. Saya pakai man IP tables, ya. Ini T, kemudian protokol itu apa ya? Min P kalau nggak salah ya. Min P kecil. Bentar, kita cari dulu. Min A ini nambah, D delete, C check, ya. Kemudian ini IPv46, ya. Kemudian match, min C dump, min E interface, ya. D verbose, ya. Min P oke ya. Bentar, saya coba dulu. IP tables min A, ya, input, ya, kemudian min P TCP, ya, min destination port, ya, di port, ya, destination port, di port tidak salah ya, di port 21, ya, min J, ya, reject, misalnya begini, min J reject, oke. IP tables, ya, IP tables min NL, ya, ya. Jadi reject untuk TCP nomor portnya adalah 21, ya. Destination portnya 21 reject, ya, dari manapun ke manapun, ya, reject. Coba, nah, setelah filter ini saya jalankan, ya, coba di sini saya melakukan FTP lagi. Nah, sudah langsung connection refuse, ya, langsung refuse, langsung ditolak. Ya, begitu saya matikan lagi, ya, saya flash, ya, ini sudah hilang, ya, saya aktifkan lagi, ya. Nah, ini baru connect lagi, ya, node 1, kemudian 1, ya. Nah, sekarang coba, ya, bedanya apa dengan drop? Kalau drop, ya, ya, ini coba saya ganti, ya, mana tadi? Oh, ini ya, nah, ini saya ganti dengan drop. Nah, drop seperti ini, kita cek, ya, sudah drop, ini sudah pindah drop ya, targetnya drop, ya, dari mana, dari jaringan manapun ke manapun, ya, destination portnya 21. Ya. Sekarang apa bedanya tampilan yang ada di sisi klien? Nah, di sisi klien masih bisa, ya, tidak langsung refuse, ya, tidak langsung connection refuse, tapi sempat masuk ke sini. Nah, butuh waktu lama untuk mengecekkan di server, ya, baru, ya, tampilannya adalah connection timeout. Itu bedanya. Jadi paket request dari klien itu, ya, diperiksa oleh server, ya, masuk di server diperiksa, ya, karena diperiksa butuh waktu beberapa lama, ya. Tapi kalau rejected langsung, ya, langsung ini tadi cepat, ya, langsung connection refuse. Oke, gitu ya, bisa diterima. Nah, sekarang kalau accepted, ya, tinggal ditambahkannya saja, ya, tinggal diganti accepted. Ya, ini saya flash dulu, ya, untuk menghilangkan saya flash dulu. Gini, ya. Kalau mau saya ganti, ya, ini saya ganti dengan accept. Nah, seperti ini, sorry. Ya, accept, gitu ya. Ya, nah ini sudah kita cek targetnya accept. Ya, saya ulangi lagi, ya, di sisi klien. Ya, nah bisa. Ya, node 1, kemudian node 1, ya, no problem, ya, diterima. Ya, karena rule-nya accept. Itu untuk input, ya, untuk input. Sekarang saya flash dulu, ya, saya flash dulu. Ya, bagaimana dengan forward? Ya, forward. Misalnya forward, ya, forward misalnya, ya, ya, min P, ini ya, min A forward, ya, misalnya forward, ya, min P misalnya
protokolnya adalah ICMP misalnya, ICMP, nah, ini tidak ada, kemudian ini reject ya, reject, misal ICMP, ya NL, nah seperti ini, ya, protokolnya adalah ICMP, ya dari manapun kemanapun, ya reject with ICMP. Coba yang di sisi sini, ya, saya ping, ya 192.168.01 masih bisa, ya karena input. Sekarang taruh forward, ya menuju ke 168, ya titik 75133. Ini masih bisa. Ya, ping 192.168.75133. Coba lagi ke misalnya ke www.pens.ac.id. Ya, ini baru nggak bisa forward ke internet. Ya. Destination port unreachable, gitu ya. Nah, begitu ini saya flash, ya. Di sini saya flash, ya. Nah, jalan lagi, ya. Nah, jadi forwardnya ya, nggak bisa jalan, ya. Ya. Karena ya kita drop, ya, atau kita reject tadi ya. Ya. Itu untuk forward. Untuk output sekarang coba. Untuk output, ya. Misalnya untuk output, misalnya ini saya ganti dengan output. Ya. Output, nah gini ya, saya tambahkan. Ya. Apa yang terjadi kalau setelah saya tambahkan output? Ya. Di sini tidak ada perubahan apa-apa. Ya. Outputnya di sini adalah ENS, ya ENS 33 menuju ke internet. Ya, itu tidak mengalami rejected. Ya. Mengalami reject kalau kita berhubungan dengan ICMP itu adalah forward. Ya. Jadi nggak ada pengaruh yang di sini. Ya. Coba inputnya saya tambahkan, ya misalnya adalah ya, saya tambahkan paket misalnya FTP, ya FTP, gini ya, di reject ya, sorry, output, sorry, TCP, ya. TCP kemudian min deport 21 reject. Ya, sorry, min deport. Min destination port 21, oke. Nah, saya cek NL, ada dua rule ya. ICMP dari manapun kemanapun, ya output, ya, kemudian output yang kedua adalah TCP, ya port 21. Ya, ini oke. Sekarang untuk FTP, ya. FTP, nah ini ya. Menuju ke 01, nggak ada masalah, karena outputnya ada di EN. Masalah. Ya. Note 1. Justru kalau seperti ini, yang paling pas adalah input. Output nggak pas. Ya. Kalau saya FTP ke interface ENS33, ya, 75, ya, 133, nah, ini juga nggak ada masalah. Ya, karena rule-nya ada di paket yang akan dikeluarkan ke internet. Ya, paketnya dikeluarkan ke internet. Ya. Jadi nanti kalau memilih, ya sorry, baik. Kalau memilih ya memilih rule, ya sesuaikan dengan kondisinya. Ya. Kalau yang mau kita filter itu adalah paket yang masuk, ya protokolnya itu apapun, ya pilih input. Kalau kita pilih output, malah keliru. Ya, kalau output berarti kan interface yang keluar ke internet. Interface yang keluar ke internet. Nah, nggak ada masalah, ya, jadi lolos. Ya, gitu ya kira-kira ya. Kalau yang kita inginkan itu adalah klien tidak bisa connect FTP ke internet. Ya. Pilihannya adalah input yang pas. Input yang pas. Klien tidak bisa ping ke internet, maka yang dipakai adalah forward yang pas. Ya, jadi jaringan LAN dan jaringan internet tidak nyambung. Ya. Kita blok, kita reject. Oke, bisa diterima ya, Mas Anton, Mbak Mirza? Halo?
Oke, bisa diterima. Untuk menjalankan perintah insert yang mana itu? Insert terminal, berubah warna. Tadi yang mana Mas? Yang echo. Oh yang ini, V ya? Yang ini ya? Oh yang ini tadi, yang apa? Resolve ya? V, PTC Resolve ini ya? Pakai V saya Mas. Saya pakai V. Ya, resolve.conf ini. Ini ya Mas ya? Ya. Saya pakai text editor VI. Ya, kalau tidak ada VI, apt get install VIM. Kalau VI-nya tidak keluar, pakai perintah ini apt get install vim seperti ini. Ya. Kalau tidak ada, silakan install itu vim. Apakah harus pakai VI? Tidak. Ya. Boleh pakai text editor yang lain. Ya, saya pakai Nano juga boleh. Ya, Nano ya atau gedit boleh. Ya, tidak harus vim. Ya, saya pakai Nano ini ya. PTC resolve.conf ya. Cuma nggak berwarna kalau Nano. Sorry. Ya, Ctrl X. Oke, no. Ya. Kalau pakai VI, ya itu bisa berwarna. Ya. Kalau VI-nya tidak berwarna, ya di set aja di sini etc ya vim RC. Cari ya syntax on. Cari syntax ya. Syntax. Ya. Nah, ini cari sintaks ini silakan di-on-kan. Nah, insert ya di-on-kan seperti ini. Nah, itu nanti akan berubah warna. Ya, kita pakai untuk mengedit C, ya, mengedit Python, ya, mengedit Java, itu nanti bisa keluar warna-warnanya, ya, sesuai dengan sintaks bahasa pemrograman. Ya, termasuk resolve.conf ya, dan seterusnya. Itu Mas Anton, kira-kira. Pakai text editor ya, Mas Anton tadi ya, ya VI. Ini tadi ya, ini ya, PTC resolve ya, .com. Nah ini. Oke, ada lagi yang ditanyakan barangkali, Mbak Mirza, Mas Anton? Ya. Ya baik, itu adalah satu cara untuk filtering ya, atau firewall menggunakan IP tables. Ya. Ini saya flash dulu ya yang ini. Ya. IP tables min F, saya flash dulu. Ya. Cara yang kedua ya adalah menggunakan tool TCP wrapper. Ya, tool TCP wrapper. Sama ya kita fungsikan di firewall server ya di sini. Ya. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Kita cukup mengedit ya folder ini saja. etc host, ya ini ya di bawahnya host itu ada ada dua file yaitu allow dan deny. Ya itu saja yang perlu kita konfigurasi. Ya, lebih simpel daripada IP tables. Host deny dan host allow. Ya, misal kalau saya masukkan ke rule-nya allow, ya itu artinya rule yang masuk di host allow itu yang diizinkan. Yang tertulis di situ berarti yang diizinkan. Kalau tidak tertulis di situ berarti yang ditolak. Ya. Oke, sambil contoh. Nah, sambil contoh, ya DB itu apa ya? DB. Sambil contoh misalnya, ya ini saya lo ya, sebentar. Ambil contoh ya, yang dina coba. Ya. Ini ada contoh all ya ini ya. All kemudian all protokol. Nah, ini ya. Oke, some host oke. Ya, saya coba. Ya. Saya masukkan ke low. Ya, low ini ya. Saya coba all protokol ya. Yang saya izinkan adalah misalnya lo ya. Ya, untuk semua protokol yang saya izinkan cuma 192.168 misalnya 100.0 traffic 24 misalnya begini. Ya. 100
kemudian ini yang diizinkan, saya simpan. Coba saya ya FTP ya yang ini ya, saya FTP ya, ini ya FTP ke 133 node 1 ya, node 1. Oke, ini masih bisa ya, masih bisa. Kemudian misalnya kalau saya deny, ini tadi low ya, ini ya, saya masukkan ke low ya. Ntar ini kalau saya ganti dengan FTP. FTP itu apa ya cara nulisnya di sini ya? Apa kalau nggak salah FTPD ya, FTPD ya. Nah, saya cek dulu di internet ya, saya lupa. Basic proper ya, low ya, FTP server ya, sebentar saya cek dulu. Anda hafal ininya apa, komen untuk FTP itu apa, lupa saya. Kalau nggak salah in FTPD, kalau nggak salah. Oke, formatnya, contohnya, nah ini ya, ini kelihatan kan, SSHD ya, kemudian VS FTPD, oke. Ya, saya cek dulu ya, sorry. Saya cek dulu DPKG ya, min L ya, grab FTPD ya, dia pakai Pro FTPD ya, Pro FTPD ya, coba ya, vptc host ya .low ya, berarti saya gunakan ya Pro FTPD ya, yang boleh akses ya, yang boleh akses itu adalah ya 00 misalnya 24. Nah, seperti ini ya, saya simpan. Nah, itulah kita ya. Oke, no problem. Gitu ya. Baik. Ya, gitu. Nah, ini harus kita matikan ya, kalau mau kita ganti ke deny misalnya. Nah, ini saya matikan. Saya pindah misalnya, saya pindah ke etc host ya, deny. Misalnya begini. Host deny. Nah, misal all misalnya all 192.168.00 traffic 24. Nah, atau saja 01 ya, sorry 02 ya, 02 berarti basic client ya. Basic client saya simpan, setelah itu saya coba lagi FTP node 1 masih bisa nih ya, node 1. Oke ya, coba saya tambahkan ya, di sini saya tambahkan traffic 24, kemudian Pro FTPD ya, 32 168.02 traffic 24. Saya simpan. Jadi saya simpan seperti ini ya. Kemudian ya saya pakai ini aja 01. Nah, seperti ini node 1, kemudian node 1 ya, masih bisa ya. Kalau saya pakai ini ya, ini masih bisa ya, bisa node 1 kemudian node 1 ya. Baik, ini kalau pakai FTP ya. Kalau pakai SSH coba saya deny ya, SSHD .2 192.168.02 saya simpan. Nah, kemudian saya SSH ke 01 ini
SSH. Nah, ini nggak bisa ya. Sebenarnya nggak bisa. Connection preset by peer. Ya. Berarti yang ini tadi keliru pro FTPD-nya. Ya, ini nggak pas, ini nggak pas. Mungkin FTPD saja. Ini nggak bisa ini. Ya, ini nggak bisa. Coba saya pakai FTPD. Saya pakai. Nah, saya pakai yang tanpa ini. Ya, biar sendiri ya. Ya, hasilnya sudah tidak ada masalah, oke. Nah, saya pakai FTP. Nah, bukan berarti Pro FTPD nggak bisa, yang bisa hanya ini, VS FTPD. Yang ini nggak bisa connect dengan apa namanya, dengan TCP proper. Jadi SSH FTP servernya hanya support ini saja, ya, VS FTPD. Tadi yang di sini kan saya pakai Pro FTPD. Ya. Nah, ini caranya harus kita ganti dulu ke VS FTPD. Oke, saya ganti dulu. apt get remove yamin org pro FTPD. Nah, ini saya hapus dulu. Pro FTPD basic. Sorry, basic. Bentar, dpkg nl grad pro FTPD. Oke, saya remove Pro FTPD, ya basic. Oke, saya remove. Mas Anton, Mbak Besar masih bisa diikuti? Masih bisa diikuti ya? Oke, ini saya ganti dulu ya FTP servernya karena yang didukung tadi oleh TCP router yaitu bukan FTP tapi VS FTPD. Saya cek lagi setelah saya uninstall ya localhost. Oke, 21 sudah hilang ya. Sekarang saya ganti VS FTPD. apt ya case search VS FTPD. Oke, ada ya, saya install apt get install VS FTPD. Nah, seperti ini. Oke, ya, VS FTPD jalan, ya. Saya nmap lagi, ya, port 21 kita pastikan ada. Nah, ini sudah jalan ya. Nah, ini sudah VS FTPD. Ya, coba kita balik lagi etc host, ya, deny. Nah, kita ganti sekarang ya. Yang ini tidak perlu, saya ganti yang ini insert ya. Sekarang saya pakai VS FTPD ya, sesuai dengan tadi yang kita temukan di internet ini kan ya, VS FTPD ya. Pro FTPD tidak cocok ya, tidak disupport oleh oleh etc host TCP proper. Oke, saya simpan ini. Saya simpan wiki. Sekarang saya ulangi lagi FTP name node 1 node 1. Oh, kok masih bisa ini? Nah, masih bisa, bentar. Apa kok masih bisa? Padahal ini sudah masuk deny ya tadi ya. VS FTPD benar ya? VS FTPD. Saya coba aja all ya. Coba aja all. VS FTPD untuk mengecek bahwa kalau SSR tadi sudah nggak ada masalah ya. Oke. Ini saya deny ya all. Ya, VS FTPD. Oke. Saya simpan. Coba lagi. Oh, masih bisa. Berarti nggak konsisten ini ya. Sebentar, itu bertabrakan dengan mana tadi ya? Coba saya cek dulu. Yang low. Barangkali tabrakan dengan ini.
Oh, sudah hilang kok di sini. Coba misalnya di sini saya tambahkan VSFTPD ya 192 168 misalnya ya 102 ya 102 berarti bukan 100 bukan 02 tapi 102. Coba masih bisa apa enggak ini? Masih bisa ya. Di sini keluar VSFTPD ya VSFTPD. Ada masalah mestinya ya. Tapi tembus nih ya. Nggak konsisten ya menit 1. Nah, kalau nggak konsisten ini ya kombinasilah dengan ini ya dengan IP tables ya dengan IP tables min A ya input seperti ini ya min A input ya kemudian min P ya TCP min deport ya 21 ya min J reject seperti ini ya coba kita cek di sini ya langsung connection reviews ya jadi TCP wrapper dan IP tables ya kadang-kadang satu itu masih filteringnya kadang-kadang seperti tadi ya tidak tembus ya karena mungkin aplikasinya mungkin ya TPD-nya versi yang tidak dideteksi oleh TCP wrapper ya. Ini tadi kan versi 3.0.3 ya. Jadi yang di internet ini versi yang lama ya. Masih disupport oleh TCP wrapper. Ya kadang-kadang pengembangan dari server-server di internet itu ya ada ditutup ya, sehingga kompatibilitas dengan program yang lain ya itu mengalami perubahan. Oleh karena itu untuk filtering untuk firewall ya saran saya, rekomendasi saya jangan gunakan satu tool. Ya, gunakan ya beberapa tool ya supaya tool yang satu ini tidak mempan ya tool yang lain bisa mengcover ya dan sebaliknya. Kurang lebih seperti itu ya Mas Anton dan Mbak Mirza. Nah, bedanya lagi antara IP tables dengan TCP wrapper ya. Kalau TCP wrapper ya itu khusus untuk ini ya, tidak bisa kita memilih ya input, output maupun forward. Ya. Dia hanya khusus untuk input, tidak bisa untuk rule selain itu. Yang pertama, yang kedua ya khusus untuk aplikasi-aplikasi yang didukung oleh TCP wrapper. Contohnya tadi kita sudah coba VSFTPD maupun ProFTPD ya nggak bisa ya, tembus. Yang bisa tadi SSH. Ya, SSH nggak masalah. Ya. Coba sekarang kita cek untuk ICMP. Untuk ICMP coba ya. Nah, saya ini low ya, deny ICMP. Ya, ICMP ya. Menggunakan TCP wrapper. Ya. Kira-kira bisa nggak nanti coba ini ya kita cek. Nah, untuk ICMP kita cari ya rule-nya untuk ICMP. SSH tadi sudah ya, nggak ada masalah ya. Yang ini tadi ya ada masalah. Kemudian untuk ICMP kalau telnet ini telnet D, tapi nggak semuanya bisa dikenali. Ya. ICMP belum ada di sini. Ya. TCP wrapper itu khususnya adalah untuk protokol TCP. Ya, sebentar saya cari apakah ada ICMP. ICMP di TCP wrapper. Ya, TCP wrapper ICMP. Kita coba cari di sini. Ini ya, use it to filter uncertain ICMP packet. Oke, saya coba cek. Ya. Nggak ketemu. Ini mungkin ilmu komputer. Ya. Coba dicek. Dicek.
Nggak ada juga, nggak ada. TCP wrapper ini Linux ya nih misalnya. Bentar ya, ICMP, kita cari ICMP. Nah, ini SSH, VSTP, tidak kita temukan, ini all ya. Tapi tadi all, nggak ada masalah, coba all ya, coba all. Ya. All berarti protokol admin. Ya. Ini saya flash dulu, ya. Ini saya flash dulu. Ini saya flash, saya tambahkan di etc host, ya, deny. Ya, saya tambahkan all. Ya. Ini saya tambahkan all, ya. Titik 2.192.168.02. Ya. All harapannya adalah termasuk ICMP, semua protokol. Nah, apakah bisa sekarang? Coba kita cek di ya. Akan dikombinasi dengan IP tables. Ping 192.168.01. Nggak konsisten, masih bisa. Ya, nyebrang ke 75.133. Ya, masih bisa, nggak konsisten. Ya, berarti pakai all pun nggak bisa. Ya. Kita harus pakai kombinasi ya dengan IP tables. Ya. Contohnya tadi pakai pakai input, ya. Kemudian protokolnya adalah ICMP. Protokolnya ICMP. Langsung kita reject. Ini. Nah, coba ini kita ping lagi. Ya, port unreachable. Gitu ya. Kira-kira ya, kalau satu tool tidak tembus, ya pakai tool yang lain. Kira-kira begitu, Mas Anton, Mbak Mirza. Apakah ada yang ditanyakan? Yang lain nggak gabung ya, Mas Budi biasanya. Belum ada, gampang ya, Mas Anton ya. Nanti silakan dieksplorasi sendiri, ya. Cari komen-komen di internet yang berhubungan dengan IP tables untuk filtering, ya, maupun TCP wrapper untuk filtering. Ada yang ditanyakan, Mbak Mirza? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, silakan dicoba, ya. Nah, silakan dicoba. Ini insya Allah praktikum yang terakhir, ya. Nah, praktikum terakhir, ya, di giliran saya, ya. Minggu depan mulai gilirannya Bu Mika. Benar ya? Ya, ini benar ya, giliran saya terakhir ya, Mas Anton, Mbak Mirza. Ya, minggu ke-12, 13, 14, 15, sampai 16 kan Bu Mika ya. Oke, ya, minggu ke-11 terakhir, minggu 12 nanti tolong dihubungi Bu Mika minggu depan. Oke, terkait dengan firewall ini, ya, apakah ada yang ditanyakan? Ya, jadi TCP wrapper ya itu berdasarkan dari software TCP wrapper dengan software aplikasi server yang dijalankan di dalamnya. Kalau versi dari TCP wrapper maupun software yang dijalankan itu match, ya sesuai, ya mungkin berjalan dengan baik. Ya, tapi kalau versinya tidak sesuai, tadi kita coba, ya, ada beberapa yang tidak jalan. Nah, jalan cuma SSH yang tadi ya. ProFTPD, BSFTPD maupun ICMP, ya tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ya kalau kita terapkan IP firewall ya, di Linux, ya, itu jangan bertumpu di satu tool. Ya. Gunakan beberapa tool ya, untuk melakukan filtering paket. Ya, gitu yang bisa saya berikan rekomendasi ya, dari percobaan yang berhubungan dengan firewall atau filtering ini. Ya. Kira-kira begitu, silakan dieksplorasi sendiri. Ada yang ditanyakan barangkali, Mas Anton dan Mbak Mirza? Coba nanti untuk untuk challenge ya, coba pakai port 80. Ya. Port 80. Ya. Silakan pakai TCP wrapper atau IP tables ya. Mana yang ampuh ya, untuk memfilter port 80. Port 80 ya, HTTP. Ya. Kalau mau tambahi port HTTPS ya, tambahi port 443.
Belum ada ya? Ya silakan dicoba dulu. Coba nanti dicoba untuk memfilter ya paket TCP port nomor 80 atau HTTP. Ya, ya gunakan TCP wrapper atau IP tables. Ya, mana di antara itu yang berjalan? Ya, atau bahkan dua-duanya berjalan, ya, silakan nanti dilaporkan sebagai laporan praktikum. Oke, saya kira itu dulu. Ya, silakan dieksplorasi sendiri. Ya, dari apa yang tadi saya demokan, ya silakan dicoba. Ya. Baik ya, silakan dicoba, Mas Anton, Mbak Mirza. Saya izin saya stop sharing ya desktop di komputer saya.